Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, selamanya Dia baik. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Dan dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 85. Kita akan belajar dari Matius 10 ayat 34 sampai dengan 39. Saya akan memberi tema Ujilah hatimu pada Rema kali ini. Dan saya akan menguraikan dalam 3 seri. Seri pertama ayat 34 sampai dengan 37. Seri kedua ayat 38. Seri ketiga ayat 39. Hari ini kita akan belajar Ujilah hatimu seri pertama dari Matius 10 ayat 34 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku, Yesus membuka ayat ini dengan pernyataan yang sangat mencengangkan bagi kita semua. Dia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bukankah ini sangat bertolak belakang dari apa yang digambarkan di Perjanjian Lama tentang seorang Mesias yang dikatakan sebagai Prince of Peace atau Raja Damai? Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Frase ini sangat menghentak hati kita semua. Bagaimana kita harus menjelaskan apa maksud frase tersebut? Saudaraku, saya mau katakan pernyataan ini. Tanpa pedang tidak akan ada damai. Pedang merupakan lambang peperangan dan penaklukan. Bumi tidak mungkin ada damai jika masih dikuasai oleh dosa. Karena itu Tuhan Yesus harus memerangi dosa, menaklukkan dosa terlebih dahulu, barulah damai surgawi memenuhi bumi. Lalu apa hubungannya dengan pemisahan antara orang tua dengan anak dan menantu yang diuraikan pada ayat 35 sampai dengan 37? Hubungannya dengan ujian hati kita. Saya katakan sekali lagi, hubungannya dengan ujian hati kita. Karenanya saya memberi tema Rema kali ini adalah Ujilah hatimu. Ujilah hatimu bagian pertama. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk menguji hati dalam hubungannya dengan semua orang yang kita kasihi. Saudaraku terkasih, kita harus mengasihi orang tua, suami, istri, anak-anak kita. Dan hal itu kebenarannya pasti. Namun kita harus memakai pedang untuk memerangi dan menaklukkan hati kita setiap saat pada setiap hari. Apa maksudnya? Hati yang mengasihi orang tua,
suami, istri, dan anak-anak melebihi kasih kita kepada Tuhan harus diperangi dan ditaklukkan. Saudaraku, jika kasih kita kepada orang tua, suami, istri, dan anak-anak melebihi kasih kita kepada Tuhan, maka kita tidak layak untuk kerajaan surga. Karena itu, ujilah hatimu saat ini. Apakah kasihmu kepada orang tua, suami, istri, dan anak-anak melebihi kasihmu kepada Tuhan? Pastikan kasih kepada Tuhan melebihi kasihmu kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dengan demikian, Anda layak atau kita semua layak bagi kerajaan surga jika kasih kita kepada Tuhan melebihi orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus menguji hati kami. Apakah kasih kami kepada Tuhan lebih besar daripada kasih kami kepada setiap orang yang kami kasihi? Karena jika kasih kami kepada orang yang kami kasihi lebih besar daripada kasih kami kepada Tuhan, maka kami tidak layak untuk kerajaan surga. Oleh karena itu, Roh Kudus, tolong kami agar kasih kami kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Aku berdoa saat ini untuk saudaraku dimanapun berada yang sakit. Engkau dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pastikan kasihmu kepada Tuhan lebih besar daripada kasih kepada orang-orang yang Anda kasihi. Haleluya. Amin.